Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada adik-adik sekalian kelas 12 IIS. Hari ini kita memulai pelajaran baru melalui metode yang lain, yaitu melalui virtual atau daring. Mudah-mudahan kita dipermudah untuk mempelajari pelajaran geografi ini. Jangan lupa absen Anda hari ini. Kemudian diharapkan ada aktif untuk bertanya ataupun menjawab dalam pelajaran geografi ini agar Anda mendapatkan nilai tambahan. Untuk yang mendapatkan nilai tambahan adalah untuk tiga penanya dan untuk 3 yang menjawab. Marilah kita mulai pelajaran geografi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran geografi ini terdiri dari 4 bab. 4 bab ini 2 bab untuk semester 1 dan 2 babnya lagi adalah untuk semester kedua. Bab 1 membahas mengenai wilayah dan perwilayahan dalam konsep tata ruang. Bab 2 membahas mengenai interaksi keruangan desa kota. Untuk semester keduanya ada bab 3 yaitu pemanfaatan peta, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG, dan bab 4-nya negara maju dan negara berkembang. Ini kita mulai bab 1 wilayah dan perwilayahan dalam konsep tata ruang. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca konsep wilayah dan perwilayahan ini, Anda dapat mengetahui perbedaan konsep wilayah dan perwilayahan dengan tepat. Yang kedua, setelah mencermati konsep perwilayahan dalam tata ruang dan teori pusat pertumbuhan, Anda dapat menjelaskan keterkaitan antara keduanya dengan benar. 3. Setelah mencermati pencernaan tata ruang Indonesia, Anda dapat menjelaskan mengenai perencanaan di setiap jenjang wilayah dengan benar. Dan keempat, setelah menganalisis permasalahan tata ruang di Indonesia, Anda dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tepat. Adapun dalam bab 1 ini yang akan dibahas adalah ada 3 subbab. Pertama, konsep wilayah dan tata ruang. Kedua, pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Dan ketiga, perencanaan dan permasalahan tata ruang di Indonesia. Konsep wilayah dan tata ruang. Ini ada gambar di sini, ada wilayah, dan juga ada perwilayahan. Nanti kita tampilkan perbedaan antara wilayah dengan perwilayahan di materi bahan ajar yang lain melalui foto. Perwilayahan di sini nanti ada 2, ada formal dan ada fungsional. Yang formal ini bisa diidentifikasikan dari bentuk lahan, iklim, tanah, dan vegetasi alam. Kemudian fungsional bisa dilihat dari perpindahan, jaringan, dan titik pusat. Oke, untuk lebih jelasnya, nanti akan saya jelaskan juga melalui foto daripada materi bahan ajar. Yang pertama, halaman pertama ini wilayah dan tata ruang. Permukaan bumi merupakan tempat tinggal manusia dan tempat melakukan aktivitas. Permukaan bumi mempunyai karakteristik beragam. Keberagaman tersebut dapat diketahui dari perbedaan kondisi fisik dan sosial setiap wilayah. Sementara itu, wilayah yang memiliki karakteristik serupa dapat dikelompokkan berdasarkan perwilayahannya. Lantas apa yang dimaksud dengan wilayah dan perwilayahannya? Amati daerah sekitar tempat tinggal Anda, dan Anda dapat membandingkan karakteristik fisik dan sosial di daerah tempat tinggal dengan daerah lain.
Setiap daerah mempunyai karakteristik berbeda. Perbedaan tersebut menjadi salah satu dasar terbentuknya suatu wilayah. Begitu pula saat Anda mengamati berbagai kenampakan di Kota Manado. Kenampakan alam dan kenampakan sosial di Kota Manado membentuk kesatuan geografis. Saat Anda membahas Kota Manado beserta kenampakannya, Anda sedang membicarakan suatu wilayah, yaitu wilayah Manado. Atau wilayah dan perwilayahan. Wilayah adalah generalisasi atau penyederhanaan hasil olah pikiran manusia. Sebuah wilayah adalah bagian permukaan bumi yang memiliki kesamaan karakteristik. Berbagai kriteria dapat Anda pergunakan untuk menyederhanakan ide-ide kompleks tentang kenampakan di permukaan bumi. Misalnya, kriteria berdasarkan kesamaan kenampakan alam dan budaya. Anda dapat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional wilayah yang dibatasi berdasarkan aspek fungsional disebut dengan kawasan. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi lindung dan budidaya sebagai fungsi utama. Bagaimana Anda dapat membatasi suatu wilayah? Sebagai penyederhanaan berbagai karakteristik atas kesamaan secara umum, wilayah dapat ditentukan dengan menarik batas wilayah. Adapun proses penentuan suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif, disebut perwilayahan. Secara sederhana, wilayah disimpulkan sebagai objek, sementara itu perwilayahan menunjukkan proses terbentuknya objek. Tujuan perwilayahan secara umum dapat memudahkan pemecahan masalah kewilayahan. Wilayah dan perwilayahan dibedakan secara formal dan fungsional. A. Wilayah dan perwilayahan formal. Anda dapat menandai suatu wilayah formal dengan adanya suatu karakteristik umum di suatu wilayah. Wilayah formal dapat diidentifikasi oleh kenampakan fisik seperti bentuk lahan, iklim, tanah, dan vegetasi alam. Batas-batas wilayah formal diperoleh melalui berbagai metode. Contohnya, mengikuti batas alami. Batas alami kenampakan fisik berupa puncak pegunungan, sungai, danau, atau tepi lautan. Batas suatu wilayah formal juga dapat ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Selain kenampakan fisik, wilayah formal dibatasi kesamaan karakteristik sosial dan budaya. Kriteria wilayah formal tersebut yaitu bahasa, suku bangsa atau etnik, dan identitas politik. Provinsi tempat Anda tinggal merupakan salah satu contoh wilayah formal, yaitu dibatasi berdasarkan identitas politik. Apa yang dimaksud dengan perwilayahan formal? Anda dapat mengamati penggunaan lahan di daerah sekitar tempat tinggal. Misalnya, penggunaan lahan di wilayah pegunungan untuk kegiatan perkebunan, permukiman, dan kawasan peternakan. Penggunaan lahan merupakan salah satu kriteria perwilayahan formal. Penentuan batas wilayah formal disebut perwilayahan formal. Kriteria yang digunakan untuk perwilayahan formal meliputi kriteria fisik dan sosial. Perwilayahan formal berdasarkan aspek geografis berupa penampakan secara fisik. Contohnya dapat dilihat pada peta penggunaan lahan, peta curah hujan, dan peta topografi. Selanjutnya, amatilah peta bentuk lahan pada gambar di bawah ini. Peta ini menggambarkan lahan Kota Yogyakarta yang membedakan wilayah dataran kaki gunung api dan kaki lereng gunung api. Peta bentuk lahan tersebut merupakan contoh perwilayahan formal berdasarkan kenampakan fisik. Adapun perwilayahan formal ditentukan berdasarkan aspek sosial, ditunjukkan pada peta kepadatan penduduk dan peta kepadatan permukiman.